Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan mengerjakan UTS Internet of Things dan soal UTS-nya membuat video yang nantinya akan menghubungkan perangkat ESP32 ke servernya MQTT. Dan ya, di sini ada cara kerja dari MQTT sendiri. Jadi MQTT adalah sebuah protokol ya, sama kayak REST menggunakan HTTP. Kalau menggunakan HTTP itu menggunakan REST API. Kalau biasanya perangkat IoT seperti ini kayak ESP32 itu menggunakan MQTT. Kenapa? Karena ya ketika dia mengirimkan sebuah data itu tuh sangat kecil banget ya, kurang lebih 2 byte kalau nggak salah. Dan ini kurang lebih arsitekturnya ini bisa jadi publisher. Jadi dari sini kita ambil suhunya menggunakan perangkat DHT22. Nah, dari sini diambil, udah itu diolah oleh ESP32 dan dikirimkan menuju broker yang menggunakan ini nih, MQTT WebSocket ya. Jadi nanti saya akan menghubungkan si MQTT ini ke sini dan nanti hasilnya akan lihat di dashboard yang Bapak sudah siapkan. Oke, kita akan mulai. Nama saya Ridwan dengan MPM 12 20 30 30 dan ya, kita akan mulai mengerjakan UTS-nya. Oke, yang pertama ialah tentunya kalian harus menyiapkan si perangkat IoT-nya. Di sini saya menggunakan Wemos R32. Perangkatnya seperti ini dan di sini menggunakan kabel juga. Ini ada DHT22 untuk menangkap sensornya dan ya saya sambungkan ya. Yang DHT22 ini yang plusnya ke 3 volt, yang minusnya ke ground dan outputnya ke IO5. Oke, mungkin untuk scriptnya ada di sini ya. Saya akan copy, saya akan buka Arduino IDE-nya dan saya akan paste. Dan di sini ada beberapa yang harus dikonfigurasi ya teman-teman. Kita akan mulai dari atas terlebih dahulu, mulai dari include si package-nya. Tentunya kalian harus install terlebih dahulu si library-nya seperti pub sub client. Install yang mana? Ini nih. Oke, kita install dan juga DHT-nya. Nih, DHT Sensor Library by Adafruit. Udah itu, kita akan coba sambungkan si ESP32 ini ke colokan menggunakan micro USB ya. Oke, jika sudah, kita akan sambungkan si ESP32 ini ke WiFi yang kita punya dengan contoh. Saya akan hotspot dari sini saja. Saya nyalakan hotspot dengan nama ini 404 error, terus kata sandinya 1 sampai 0. Nah, seperti itu. Terus kita akan masukkan sesuai dengan oke, seperti ini. Dan DHT pin-nya dikarenakan saya memasukkannya DHT pin-nya yang ke IO5, maka saya akan ubah si DHT pin-nya menjadi 5 seperti ini. Udah itu cek lagi. Oke, kita save. Jangan lupa untuk tools-nya, untuk board-nya gunakan yang kita akan coba terlebih dahulu yang ini ya. Mulai dari upload speed-nya kita akan turunkan. Nah, portnya sudah terbaca di micro USB ini. Jangan lupa untuk diklik terlebih dahulu. Udah itu cari aja Wemos D1R32 yang ini. Terkadang kalau misalnya
saya gagal nge-flash ke Wemos DR32, biasanya saya menggunakan ESP32 dev module. Nah, yang ini. Kayak gitu. Tapi untuk sekarang, saya menggunakan yang Wemos D1R32. Klik OK. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk upload speed-nya kita turunkan. Udah itu, oke, kita akan bahas source code-nya ya, teman-teman. Oke. Jadi yang pertama itu adalah include terlebih dahulu. Include Wi-Fi-nya karena akan connect ke Wi-Fi. Karena dia akan nge-hit atau mengirim datanya ke si servernya MQTT server ini, broker.hivemq.com. Setelah si package-nya di-include, kita define nih si output dari si DHT22 ini akan diterima oleh pin berapa. Udah itu untuk delay kirim ini nanti pengiriman suhunya akan berapa detik. Ini dikarenakan millisecond, ini 10 detik ya, per 10 detik kayak gitu. Terus jangan lupa ini SSID. SSID itu ya WiFi yang akan dihubungkan ya. Terus juga passwordnya kita masukin. Nah, ini yang paling terpenting. Ini topiknya, ini harus beda ya teman-teman. Karena nanti di dashboardnya itu akan menangkap topik yang kita define ya. Atau inisialisasi gitu. Dengan nama Digitech UTS IoT terus NIM saya 20123030. Ini identitas mahasiswanya, ini servernya, dan di bawah ini ada define DHT22. Dan ada beberapa teman saya yang memang dia menggunakan tipe yang DHT11 ya. Kayak gitu. Oke, udah gitu kita langsung ke bagian setup. Yang pertama ada connect WiFi. Ini connect WiFi di sini tuh ya mengkonekkan ke WiFi. Yang pertama yang di setup ya. Untuk serialnya kita menggunakan yang 115.000 ya. Udah itu delay-nya 1 detik. Oke, terus DHT begin mulai mengkoneksikan DHT-nya, udah itu connect ke WiFi, connect juga ke MQTT client atau servernya, connect ke servernya. Nanti kalau misalnya WiFi-nya udah connect, server MQTT-nya udah connect, dan juga DHT-nya juga udah connect, baru kita ambil datanya, dimasukkan ke sini ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, ini kalau misalnya WiFi-nya terputus, ini bakalan di-hit lagi gitu, supaya si ESP32 ini tuh mau nggak mau harus terhubung ke internet ya, kayak gitu. Dan juga untuk server MQTT-nya, itu wajib connect juga. Oleh karena itu, ketika dia disconnect, dia wajib nge-connectin dulu gitu. Jadi, dia nggak bisa lanjut ngelempar si data suhunya sebelum ke server MQTT-nya connect kayak gitu. Oke, dan di sini suhunya diambil, ini read temperatur dengan value-nya tuh float ya. Jadi ada koma-komaan. Dan kalau misalnya si suhunya nggak ada, ya bakal di return ini gagal membaca di HT22. Kayak gitu. Udah itu ini ada publish suhu. Nah, di sini si suhu itu akan di-publish ke MQTT client atau ke MQTT servernya dengan topik sesuai dengan topik yang kita assign sebelumnya, yaitu ini. Digitech UTS IoT 20123030. Kayak gitu. Oke. Mungkin penjelasan dari code ini seperti itu. Kita akan langsung coba upload saja. Kita akan tunggu. Oke. Jika sudah selesai, kita akan cek dengan melihat lognya di Ctrl Shift M untuk membuka serial monitor. Udah itu kita akan cek, dan di sini statusnya udah berhasil ya. Dan kita bisa cek
kita ambil topiknya, terus kita balik lagi ke sini. Untuk skenario project pertama ini sudah. Nah, ini kita masuk ke skenario project kedua. Jadi kita akan masuk ke website hivemq.com, yaitu yang ini. Kita akan konekkan. Oke, kita add new topic, kita masukin topiknya di sini, terus kita pilih warnanya, sebetulnya bebas aja sih. Kita klik subscribe, dan hasilnya ada ya. Jadi yang saya kirim sekarang, itu masuk ke sini, dengan suhu 29.20. Kita akan cek lagi, bener gak? Oke, betul ya, 29.20. Oke, berarti skenario project kedua itu udah sukses. Dan ya, ini ada skenario project ketiga. Jadi, nah, kita bisa melihat dashboardnya ada di sini ya, teman-teman. Sini. Sip. Kebuka akhirnya. Dan ya, untuk ini topiknya, ini nama saya di sini, dan ketika dilihat chartnya, ini nggak langsung ke bawah ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi udah ada, nama saya udah ada di sini, berarti otomatis suhu yang sekarang di ruangan ini adalah 29.20 kayak gitu. Oke, seperti itu. Ini udah masuk. Nama saya Ridwan dengan NPM 20 12 30 30. Thanks for watching and see you next time. Bye.